Assalamualaikum minasan. minasan. Kembali lagi di our YouTube channel Rega Rega Family. Family. Jadi hari ini kita ingin berbagi cerita gimana sih hamil di Jepang itu, apa aja sih syaratnya, sama kira-kira biayanya terus berapa kira-kira gitu. biayanya berapa. Terus ikuti Sampai selesai. video kami. Insya Allah bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi pertama kali kita tahu hamil tuh bulan Maret ya, Maret apa Bulan Mei? 2. Belum 2 ya. Iya, bulan 2. Nah, awalnya tuh kayak si abang yang ngerasa kok belum halangan gitu. Akhirnya kita tes pack. Pertama kali tes packnya tuh sama-sama kayak gini nih. Nih. Kelihatan nggak sih? Tuh. Tes pack sama-sama terus kayak mikir hamil nggak ya? Soalnya jujur, yes, alhamdulillah kita bahagia banget mau punya anak. Ya sayang ya. Alhamdulillah, tapi emang pengen rencananya sih kita ada kendaraan dulu ya. Cuman ya Allah berkata kita udah langsung punya anak ya alhamdulillah. Terus seminggu kemudian karena kita masih gak antara ragu-ragu, kita tes pack kedua Tes pack yang kedua. Harga tes packnya waktu itu berapa ya? Murah ya guys, kisaran 700 yen sampai 2000-an gitu deh. Di gitu kayak Di drugstore ada, di drugstore. Supa pun ada. Jadi setelah betul-betul positif Nih, hamil, kelihatan banget nih. jadi saya dan istri pergi ke klinik ladies yang ada di dekat sini di daerah Kamiyama. Terus diperiksa ya guys. Sedihnya itu hamil untuk bulan-bulan pertama, bulan kedua itu alat periksanya itu dimasukin ke dalam vagina ya. Itu pakai transvaginal USG gitu. Jadi dia pakai yang kayak ya tusuk gitu deh. Dia kalau misalnya hamil di awal-awal, soalnya kan dia pengen tahu kondisi rahim kita kan. Betulan hamil atau enggak. Tapi sekarang mulai di Indonesia udah mulai banyak juga sih yang kalau lihat-lihat di video gitu. Terus jika memang betulan hamil, pihak klinik atau rumah sakit mengeluarkan surat yang yang kita untuk ajuin ke Shakusho terdekat. Ini yang mana suratnya daerah. ya? Apa namanya? Shakusho apa? Balai pemerintahan, kantor pemerintahan. Iya, kalau Health City Center ya. Itu nanti ditaruh di bawah deh. Tak diedit taruh di bawah. Jadi surat yang rekom dari klinik atau rumah sakit itu tujuannya untuk kita melaporkan ke kantor pemerintahan bahwasanya istri kita sedang hamil. Terus pihak Shakusho-nya atau kantor pemerintahannya memberikan satu bandel gitu. Satu bandel itu berisi tentang ini ya guys. Ini kalau apa namanya bostecho atau maternity diary. Itu di sini tujuannya untuk mengetahui perkembangan ibu dan anak. Kalau sebelum lahiran di sini jelasin nanti gimana hasil pemeriksaannya, keadaan ibu gimana. Nah ini contohnya, setiap pemeriksaan nanti sensinya itu nulis dan keterangannya itu apa. Alhamdulillah sampai saat ini keadaan istri normal saja guys. Ini bos Teco.
biar supaya lancar semuanya. Satu bandelnya tuh banyak guys, jadi dia tuh dikasih satu kayak tote bag gitu begini, isinya ada kayak mengenai, ya aku nggak ngerti bahasa Jepang sih ya. Jadi ya kayak gini lah. Terus ada ini, nanti dijelasin sama Ini suamiku satu-satu. buku apa? Buku panduan untuk memandikan bayi, memberi makan bayi, makanan sehat untuk ibu dan anak. Ini buku panduan. Sama dapat kayak gini nih, lucu banget. Dapat kayak clutch gitu. Terus oh, gitu. Terus yang terpenting guys, ini setiap kita Ya, harus dibawa banget. periksa ke klinik atau rumah sakit, ini wajib kita bawa juga. Ini salah satu, kalau kita bilang ya, dengan adanya ini kita tidak bayar free untuk pemeriksaannya, kecuali ada dikasih obat. Kalau dikasih obat kita cuma bayar Sekitar 50.000 sampai 100.000 lah. Itu udah sama obat. Dan paling mahal kemarin yang udah berapa bulan ini kayak bayar yang ketika dikasih obat sama sensinya itu paling mahal 500 yen. berarti sekitar 50.000, 60.000 lah ya. Karena kita pakai apa ya, Hokeng. Sakai Hokeng. Sakai Hokeng itu seperti kayak BPJS-nya di Jepang. Hmm. Dan alhamdulillahnya di sini nggak ribet ya, nggak kayak di Indonesia. Mohon maaf nih, bukan ya di itu, tapi emang alhamdulillah nggak ribet. Terus di sini USG gratis, terus dapat banyak, kayak senseinya itu ngasihnya tuh sekali ngasih nih ya, ini bisa sampai banyak banget nih ngitungnya. Ngasih ngeprint tuh foto albumnya itu lebih dari 3 lembar sekali. Kalau kita lihat di Instagram ibu hamil di Indonesia gitu kan, sekali USG 200.000, 300.000, terus cuma dapat berapa lembar. Di sini aku masih beruntung sekali sih. Terus di kehamilan bulan keempat baru kita dapat foto yang ini, Ya, yang 4 dimensi. 4 dimensi. Ini yang bagus ini nih. Jadi saya sarankan teman-teman yang kerja di Jepang, Yang udah bawa yang istri, udah bawa istri, langsung pengen hamil di Jepang, Sakai Hokeng. pakailah Sakai Hokeng. Karena apa? Kita Membantu sekali. setiap kita berobat di cover 30%. Macam ini cover 30%. Apa kita bayar 30% ya? Enggak. Di cover kita bayar 30%. Kita bayar 30%, berarti di cover 70%. Yang kemarin berobat karena dikasih pil dari senseinya, sebenarnya harganya itu 1.510. Cuman karena kita cuma bayar 30%, jadi kita cuma bayar 450 yen gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau istilahnya kita hamil di sini, melahirkan di sini, nggak terlalu memberatkan lah kalau kita udah punya Sakai Hokeng. Sakai Hokengnya sendiri bentuknya kayak gini nih. Ntar di blok ya. Mana ya Sakai Hokeng? Nih. Ini ya yang. Nih bentuknya tuh kayak gini. Bermanfaat banget, dan katanya sih Sakai Hokengnya itu juga bisa buat skincare juga, ke klinik kecantikan gitu. Cuman ya itu, kita harus bayar 30%. Ya alhamdulillah ya Bo, dibanding enggak lumayan. Dan tuh kertas merah itu mana kertas merah mana? yang setelah 6 bulan itu. Di sini banyak buku kayak buku perkembangan anak gitu, cuman pakai bahasa Jepang sih. Yang bahasa Indonesia tuh cuman ini nih. Terus di usia kandungan yang sudah menuju 6 bulan,
mau menuju 6 bulan, pihak klinik juga memberi rekom lagi ke health centernya Siakuso. untuk kita mengambil kartu ini guys. Saya sudah lupa ini apa nama kartunya. Jadi ini kita pakai di saat kita juga pergi ke klinik. Ini wajib kita bawa. Terus di saat nanti sudah lahiran anak kita pengen divaksin, ini juga wajib dibawa guys katanya. Terus ini fungsinya, oh ya nanti kan waktu kita ke Shakusho atau apa, kita juga wajib membawa sucho atau namanya buku bank, karena di Jepang itu yang namanya anak ditanggung guys dari usia 0. Jadi anak soleha. Pemerintah Jepang betul-betul membantu bagi siapa saja yang pengen hamil di Jepang ini, mau itu warga Jepang asli atau warga asing. Nanti ketika dia dari 0 sampai SD itu bayaran bantuannya itu berbeda dengan sampai SMP nanti guys. Masalah nominalnya ikuti nanti video selanjutnya guys, karena Kami juga belum belum dapat. dapat ya karena anaknya masih di dalam. Nanti ketika nanti anaknya sudah lahiran, terus kami sudah dapat yang namanya bantuan itu, kami akan video lagi dan kami share di YouTube kami guys. Oke guys, untuk masalah biaya, Oh iya, masalah saya biaya. sudah tanya ke klinik untuk biaya sendiri. Totalnya itu kalau tidak ada terjadi kendala apa-apa, totalnya sekitaran 520.000 yen. Berarti sekitar 60 juta ya. 50 juta sampai 60 juta. Jadi Tapi jangan kaget dulu. saya pertama kan saya kaget juga itu kok 520.000 yen, gimana cara ngumpulnya ya. Sementara biaya hidup juga di sini kan lumayan gede. Terus ditambah lagi ini lagi masa-masa pandemi ya, banyak diliburkannya kerjaan. Terus orang kliniknya bilang jangan khawatir, karena kalau kamu pakai Sakai Hoken mengcover 420.000 yen. Kamu cuma wajib sediain untuk jaga-jaga itu maksimal 100.000 yen. Nah, jadi ya kita itu cuma 13 juta kalau dirupiahin. siapin 100.000 yen deh. Tapi untuk kepastiannya betul atau tidaknya di video selanjutnya akan kita jelasin di saat istri saya sudah hamil. Sudah lahiran, saya akan bagikan videonya di YouTube saya. Oh ya, karena ini pandemi, jadi kenapa kita milih klinik? Karena kalau misalnya klinik sendiri, kalau saya saranin ya, biar supaya nggak gabung sama penyakit-penyakit lain. Jadi emang khusus untuk wanita yang hamil sama yang bermasalah di kandungan. Kalau misalnya rumah sakit kan itu segala macam penyakit kan ada gitu. Terus yang bikin agak susahnya selama pandemi adalah pas melahirkan suami nggak boleh dampingin. Itu sih, itu yang agak masalahnya. Gue gak bisa bahasa Jepang, Bo. Oke guys, Ya, gitulah. untuk sementara ini dulu video pertama kami untuk tentang menjelaskan masalah hamil di Jepang itu bagaimana. Ini yang kami ceritain adalah apa yang telah kami lewatin dari bulan 2 sampai sekarang guys, bulan 9 ya, sampai bulan 9 inilah yang kami semua telah kami ceritain. Untuk proses melahirkannya nanti gimana, ikuti terus video kami selanjutnya guys.
Dan tolong doakan semoga lancar. Amin. Oke guys, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat ya guys. Lebih dan kurang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih.